Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah mau bergabung di training lanjutan kita minggu lalu, Candlestick Course yang untuk hari ini yang kedua. Oke, sama seperti minggu lalu juga, training ini santai aja ya, jadi trainingnya bersikap, kalau seandainya teman-teman mau langsung ada pertanyaan atau yang saya jelaskan kurang jelas, boleh langsung ditanyakan, boleh open voice, atau langsung ke kolom komentar untuk langsung di-chat, nanti saya bantu jawab, seperti itu. Oke, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, dan semoga hari ini lancar ya acaranya. Langsung kita mulai ya di pagi hari ini. Untuk materi pertama, sebentar saya admit dulu semuanya. Oke. Next. Nah, kalau kita melanjutkan dari training candlestick kemarin, kita sama-sama belajar ya, udah belajar tentang dasar-dasar dari candlestick, di mana sejarahnya, cara penggunaannya secara sederhana, fungsinya di market, dan lain-lainnya. Nah, hari ini lebih fokus ke arah bentuk-bentuk candle-nya itu, dan maksudnya apa sih kalau ada bentuk candle seperti ini, maksudnya bakalan terjadi apa di market, dan seterusnya. Nah, seperti yang ditampilkan di layar juga, minggu lalu kita belajar candlestick itu salah satu fungsinya adalah untuk melihat momentum dan mengidentifikasikan pembalikan suatu tren. Namun candlestick juga sebenarnya berfungsi untuk melihat kekuatan yang mendasari pada sebuah gerakan. Jadi apa yang terjadi gerakan pada gerakan candle itu, kekuatan apa yang mendasarinya. Nah, semua itu bisa dilihat dari melihat panjang body atau shadow pada satu candlestick. Nah, dari satu body dan shadow candle itu sebenarnya kita bisa mendapatkan informasi apa yang sedang terjadi di pasar saat ini. Nah, semua garis candle itu bisa menceritakan sikap dan kondisi pasar juga. Contohnya, ketika candle membentuk green body panjang, maka menunjukkan bull pembeli sedang menguasai pasar. Jadi kalau seandainya candle-nya lagi full hijau, itu kan berarti kita bisa identifikasikan kalau saat ini market para pembeli itu sedang banyak dan belum dalam tahap melakukan berhenti untuk melakukan pembelian. Jadi kemungkinan kalau green body panjang, kemungkinan next-nya bakalan hijau lagi. Namun, ketika body candle berikutnya mulai mengecil, maka ini menandakan bahwa tren sudah berakhir. Nah, susunan dari candle itu bisa merubah tren yang akan ada selanjutnya. Nah, itu yang akan dijelaskan dengan dari spinning tops dan candle wave candle ini. Kita lanjut ya. Ntar saya accept dulu semuanya. Oke, candle pertama yang kita pelajari hari ini adalah candle namanya spinning top candle. Nah, dalam istilah Jepang, spinning top ini digambarkan sebagai sebuah candlestick yang memiliki badan kecil. Nah, seperti badan-badan kecil seperti ini, itu bisa kita sebut dengan spinning top. Nah, bisa merah ataupun hijau, warnanya terserah, bisa merah ataupun hijau, bisa memiliki shadow yang garis panjang ini ataupun enggak. Jadi kalau seandainya bodinya kecil, itu bisa kita bilang namanya spinning top candle. Nah, spinning top candle mempunyai body yang kecil menunjukkan bahwa bull dan bear saat ini sedang bersaing ketat. Jadi kalau seandainya candle-nya kotak kecil, lalu garisnya ada panjang, terserah, itu berarti saat itu kondisi market sedang netral gitu. Jadi kedua pihak tidak mampu mendominasi pihak yang lain. Kondisi candle seperti ini menunjukkan bahwa kondisi saat ini netral. Jadi kalau seandainya teman-teman menemukan posisi candle seperti ini, berarti saat itu saham tersebut belum akan bergerak ke manapun. Biasanya saham itu bakalan cenderung flat gitu. Nah, warna tidaklah penting, indikasi peringatan datang bentuk candle yang kecil, bukan dari warnanya. Nah, saya kasih contoh langsung ya. Ntar saya close dulu ini. Nah, saya kasih contoh langsung ke chart. Contoh spinning top itu seperti apa sih? Contohnya di saham agro. Ketika terjadi spinning top, nah seperti ini kan, candle-nya kecil. Nah, ini mengidentifikasikan bahwa market itu sedang flat atau sedang netral. Jadi kalau seandainya
di beberapa hari ke depan atau di suatu waktu saham lagi flat begini, teman-teman bagus nggak? Menurut saya kurang bagus untuk masuk karena duit kita jadinya ketahan kalau untuk para trader. Tapi kalau untuk para investor ya beda cerita lagi. Jadi kalau untuk para trader, kalau terjadi spinning top seperti ini ya mungkin dihindari dulu sahamnya sampai nanti ada konfirmasi dia break resisten yang di sini baru masuk. Nah, itu biasanya lebih bisa kita mendapatkan cuan. Nah, itu untuk contoh singkat spinning tops. Nah, temannya spinning tops itu ada lagi namanya high wave candle. Nah, candle lain yang cukup mirip dengan spinning top. Nah, memiliki kesamaan small body, tapi bedanya kalau disebut high wave itu panjang shadow itu harus panjang. Jadi ini garis yang di atas atau di bawahnya itu panjang. Nah, perbedaan keduanya adalah jika spinning top menunjukkan keraguan dari pihak dan bull dan bear. Jadi orang yang jual dan beli itu kalau yang di spinning tops tadi kan setara ya. Jadi pasar belum bakal bergerak kemana-mana. Kalau high wave itu menunjukkan keraguan-keraguan mutlak. Nah, contohnya di mana? Kemarin kita ketemu di buka ini. Teman-teman lihat ya, buka itu candlenya tutupnya kecil, panjang atas, garis tel atasnya panjang, tel bawahnya juga panjang. Ini ditutup ini ARB ya, makanya nggak bisa lebih panjang lagi. Kalau seandainya nggak ada ARB, mungkin bisa lebih panjang lagi. Nah, ini mengindikasikan apa? Saham buka yang tadinya kan full bearish, orang jualan terus, orang jualan terus, orang jualan terus. Pada titik ini, nah mulai netral mutlak. Nah, jadi ini indikasi bagus nggak? Nah, kalau dari susunannya yang tadinya turun, dan mulai netral, berarti kan sudah ada volume pembelian. Nah, ini indikasi bagus. Walaupun belum tentu dia bakal naik ya, tapi setidaknya dia bakal netral. Nah, di sini bisa jadi indikasi entry buat teman-teman. Makanya di saham buka kemarin, saya berani berani minta beli, dan kalau yang mau fast trade kemarin sih harusnya sudah pada cuan. Gitu. Karena saya timingnya kemarin 960 dan sempat ke 1035 sahamnya. Nah, itu contoh high wave. Jadi kalau seandainya apa sih yang bodinya kecil, tailnya panjang seperti ini ya, itu keraguan-keraguan yang lebih besar. Kalau yang mau tanya langsung di kolom chat aja ya, nanti saya bantu jawab. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya ini kegunaan dari spinning top dan high wave dalam posisi trend. Jadi untuk melihat kegunaan spinning top dan high wave ini, kita harus lihat juga tren saat itu suatu saham. Nah, pada posisi uptrend, long body candle diibaratkan sebagai akumulasi bull yang kuat. Jadi yang tebal hijau tebal di atas seperti ini gambar ini itu akumulasi yang kuat. Maka ini bisa dijadikan tanda bahwa bull tidak sepenuhnya menguasai pasar. Namun ketika mulai ada small body candle, jadi setelah ini misalnya setelah full bearish ini, nah lalu mulai ada small body candle. Nah, ini berarti sudah mulai ada volume penjualan dan teman-teman harus mulai berhati-hati karena kenaikannya mungkin nggak akan dalam lagi benar, 3 candle berikutnya dia sudah mulai turun dan downtrend. Seperti itu. Jadi fungsi pertama dari spinning top ini adalah untuk menandakan adanya reversal. Nah, jadi kalau seandainya lagi uptrend, lalu tiba-tiba ada spinning tops dengan body candle kecil, menandakan keraguan-raguan yang tadinya lagi positif orang-orang beli, mulai ragu, artinya kan sudah mulai bakalan jualan. Nah, itu teman-teman bisa lakukan aksi TP. Bahwa tidak sepenuhnya menguasai pasar. Walaupun harga terus meningkat, terlebih apabila posisi garis di candle resisten, ini adalah tanda ketika tren mulai menurun. Nah, peningkatan biasanya itu di titik resisten. Kalau sampai titik resisten ini kan sekali nggak kuat, akhirnya dia turun. Nah, jadi hati-hati kalau seandainya lagi uptrend, lalu ada spinning tops atau high wave. Itu bisa menandakan pembalikan dari trennya. Nah, begitu pun juga yang lagi turun. Kalau saham lagi turun, ada spinning top atau wave candle, nah itu positif biasanya. Berarti kan pengakhiran dari fase downtrend dan sudah mulai mantul. Nah, itulah momen kita untuk beli. Namun untuk market set away, spinning top candle tidak mengidentifikasikan apa-apa karena memang market sedang konsolidasi dan menunjukkan pasar sedang istirahat. Nah, jadi kalau seandainya lagi set away aja nih ada spinning tops ya itu wajar karena itu dalam kondisi netral. Nah, kita contoh saham apa nih? Contohnya kemarin yang saya kemarin, Mas. Ya. Ada saham MTEK kali kemarin tuh, Mas. Nah, ya kita coba MTEK ya. Nah, contoh di MTEK nih yang ini mulai ada ini ya, mulai ada pembalikan dia mantul. Cuma identifikasi turunnya itu sudah ada sejak tanggal 7 ini. Di sini ya, lihat ya. Lagi naik, tiba-tiba ada spinning tops
lalu dikonfirmasi dengan tail panjang keesokan harinya nggak kuat menembus resisten ini, ya berikutnya cenderungannya turun sampai spinning stop berikutnya, sampai spinning stop di sini. Nah, jadi teman-teman bisa identifikasikan pembalikan tren dari sini. Nah, jadi body candle kecil yang tadinya tebal-tebal, body candle tebal sudah mulai kecil, berarti ada penjualan. Nah, di situ teman-teman bisa lihat momentum. Ini pun penurunan tebal, mulai ada body kecil, penurunan tebal, body kecil, bakal ada pantulan biasanya. Nah, lebih paham ya sekarang ya, untuk analisis teknikal harusnya. Berarti kalau seandainya dari lagi hijau tebal, lalu ada spinning tops, nah hati-hati. Walaupun beberapa hari ada pantulan, nah, tapi identifikasinya di sini kan berarti kita tahu udah mulai ada orang yang jualan. Kita harus hati-hati. Gitu. Di NTK sudah mulai ada pantulan. Kalau seandainya dia memang saat hari ini turun, nah tapi di 2200 kita sama-sama tahu nih di daerah sini sudah mulai banyak yang beli. Nah, ada potensi untuk mengalami kenaikan. Nah, ini good sign sih. Yang bahaya itu kayak friend kemarin. Nah, friend ini sebenarnya lagi naik, mulai ada spinning top di sini. Nah, akhirnya dia kecenderungannya yang tadinya full bullish jadi turun. Saat dia turun turun di tanggal segini pun di bulan 6 dari 74 ke 130 itu ada tandanya juga kan, body mulai mengecil, stem mulai mengarah turun, akhirnya dia turun. Nah, itu ya kurang lebih ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan dari Budar Tiani, Mas Eki mau tanya untuk chartnya di setting di day apa weekly apa minus. Nah, ini tergantung. Kalau seandainya Ibu Dartiani mau beberapa hari ke depan atau untuk trading bulanan, saya sarankan sebulan ke depan atau 3 bulan ke depan saya sarankan daily. Tapi untuk jangka waktu yang tahunan mungkin bisa pakai weekly kalau nggak terlalu jelas. Lalu kalau untuk tahunan bertahun-tahun pakainya monthly. Tapi kalau untuk momentum beli di hari itu, saya pakai minutes. Biasanya per 3 menit kalau saya nggak kebaca. Contohnya di saham buka kemarin, ya nggak bisa lihat lagi. Coba sabar ya, bentar ya. Kita lihat. Nah, nih. Di saham buka kemarin, kenapa saya saranin beli? Karena saya lihat di sini nih. Nah, dari turun dalam, mulai ada ini kan, spinning tops nih. Mulai ada garis panjang di bawah. Nah, mulai pembalikan. Nah, saat dia break MA5 di 930, nah ini udah indikasi sebenarnya kemarin. Maka kemarin pagi saya jam 9 boleh dicek di grup, saya saranin beli, ayo yang mau beli. Nah, benar, dia naik, turun. Sampai dia jebol lagi MA5, nah dia mulai bergerak set away lagi. Nah, kayak gitu sih. Jadi tergantung kondisi, kalau memang mainnya mau beres hari ini, atau momentum hari lagi berjalannya waktu bursa, masuk di berapa nih Mas Eki? Nah, biasanya saya bakalan cek di menit. Efektif banget sih pengalaman saya. Kita lanjut ya. Nah, itu untuk spinning top dan high wave candle. Nah, di spinning tops dan high wave candle ini juga sebenarnya ada 3 bentuk contoh 3 garis spinning tops nih yang menurut saya lumayan akurat. 1 ada hammer candle, 2 ada hanging man candle, 3 ada shooting star candle. Nah, perbedaan dari ketiga itu ya, kalau yang 2 ini menandakan bullish sebenarnya, jadi tail-nya panjang ke bawah, tutupnya di atas hijau, full body candle-nya di atas hijau, tanpa ada tail atas lagi. Nah, kalau berbeda dengan yang ini, yang merah ini, berarti kan saham lagi naik, tail atasnya panjang, ditutup merah, nah ini menandakan penurunan yang tajam. Kalau tulisannya yang ini, tinggal dibaca aja. Perbedaan ketiganya adalah posisi candle pada saat uptrend, hanging man sama dengan memiliki candle hijau yang lower shadow yang panjang. Nah, berarti di hari tersebut ada sell off yang besar namun ditutup new high yang tinggi. Jadi walaupun sempat paginya turun, tapi penutupannya tetap naik lagi. Ingat di materi kemarin, harga closing itu sangat menentukan untuk melihat komitmen. Jadi pastikan kalau seandainya analis candlestick ya tunggu sampai habis hari. Nah, gitu. Sedangkan shooting star kebalikannya, upper shadow-nya tinggi namun ditutup candle-nya low gitu, yang menandakan mulai terjadi volume jual pada saham tersebut. Nah, kalau seandainya garis atas itu tail-nya panjang di atas, itu menandakan penjualan mutlak. Nah, makanya saham seperti Chen, nah saya ganti daily dulu ya. Nah, seperti Chen ini, nah saya bilang berhati-hati. Kenapa? Di 478 udah ada penjualan yang besar nih di sini nih.
Mungkin lebih jelasnya pas saya pakai rectangle. Nah, di sini tuh udah mulai ada area penjualan yang besar. Nah, teman-teman bisa set sell di sini nih. Kayaknya belum bakalan nembus dan bakalan jebol 400. Jadi hati-hati aja. Gitu. Terbukti ya di area sini, di sini orang jualan, sempat yang sini jualan lagi, di sini jualan lagi, di sini jualan lagi, di sini jualan lagi. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi. Berikut penjelasan lebih jelas untuk hammer candle-nya. Nah, jadi kalau untuk hammer ini berbentuk ketika fase sedang downtrend. Jadi lagi downtrend, lagi turun, biasa akan muncul titik terbawah harga suatu saham pada fase downtrend. Jadi ini kan sempat merah full nih. Nah, hammer candle ini biasa menjadi salah satu indikasi pembalikan paling akurat yang bisa digunakan ketika market sedang bearish. Nah, jadi teman-teman ini kalau ketemu lagi saham lagi bearish, lalu ada candle seperti ini, saya berani bilang 80% lah itu cuan. Contohnya kenapa saya ngajakin beli BRIS kemarin, dan nih, tuh kuat banget kan dari penurunan tajam tiba-tiba ada candle seperti ini. Nah besoknya beneran cuan, cuma belum maksimal sih cuannya, masih bisa hold potensi 2440 ini di MA5-nya. Tapi kalau teman-teman yang mau trading ya 2350 ke 2400 sudah fast trade 1-2% dapat lah ya. Jadi bisa digunakan untuk strategi fast trade. Walaupun kita belum tahu nih dia bakal kuat nggak nembus MA5-nya. Tapi kalau lagi downtrend, lagi ada ini kuat banget sih. Jadi kalau teman-teman yang terpenting dari trading itu kan sebenarnya screening ya. Ya teman-teman kalau seandainya mau yang pasti-pasti ya cari aja yang seperti ini, seperti hammer. Itu kuat banget. Maaf. Nah, trend yang berikutnya, nah seperti ini. Temannya dari hammer juga itu ada namanya hanging man candle. Hanging man candle ini lagi uptrend, sempat turun dalam tapi naik lagi menembus new high-nya. Berarti di posisi hanging man ini ya kemungkinan masih bisa melanjutkan kenaikan lagi dia. Karena menunjukkan orang-orang yang jualan ternyata nggak cukup kuat untuk mengalahkan si bullish-nya atau orang-orang yang lagi beli. Tuh, saya sempat sell off cukup besar, maka yang juga menunjukkan keraguan apabila jika body candle ditutup kecil. Nah lanjut, nah yang berbahaya itu yang ini shooting star candle. Berbeda dengan hanging man menunjukkan keraguan saat posisi uptrend, shooting star menunjukkan reversal yang lebih mutlak. Jadi kalau tailnya panjang ke atas itu udah bahaya banget deh. Mending disarankan hati-hati dan jual. Shooting star mempunyai garis upper shadow panjang ditutup dengan candle body merah di bawah harga pembukaan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pasar sedang menunjukkan harga tertinggi tren meningkat karena aksi beli yang berlebihan. Para bull tidak mampu bayar mahal, kemudian bear mulai masuk menyebabkan harga menjadi turun. Long upper shadow pada candle apapun merupakan indikasi penjualan. Nah, ini di notes ya. Contohnya apa? Sama apa yang baru turun? Kayak BBYB mungkin ya. Nah ini, kenapa saya ucapkan berhati-hati di BBYB kemarin itu ya, karena sudah ada indikasi di area sini orang-orang udah pada jualan nih. Sini ya. Nah, tuh. Nah di area sini. Jadi hati-hati benar, sempat naik tapi turun. Ya semoga dia kuat lah di area MA5-nya. Kalau selama kuat di atas MA5 sih, penutupan masih oke. Cuma kalau di penutupannya jebol di MA5, bawah MA5 apalagi di sini nih, 14070, wah itu bisa ke 1000 lagi. Hati-hati. Min nanya, apakah trim bentuk shooting star? Min nanya, apakah trim bentuk seperti shooting star itu? Maksudnya mas, saya nggak ngerti nih. Apakah trim bentuk seperti shooting star itu? Gimana WH, gimana kah mas? Nah, contoh WH, Mas Aldi saya kurang ngerti mas. Nah, WH udah jelas ya, ini indikasi penjualan di area sini. Nah, ini di area sell off. Mungkin bakalan ada uji-uji tes resisten lagi ke area sini nih, di atas 230. Mungkin bakalan ada seperti Chen tadi naik. Selama di atas 200. Resisten support di sini. Cuman ya potensi penurunannya ke MA5 dulu di sini. Dan support MA5 160. 150. Jadi berhati-hati, di sini kan udah nandakan sell off. Jadi kemungkinan besar melanjutkan penurunan. Itu mas. Nah, seperti itu. Nah, untuk bentuk candlestick hari ini sebenarnya ini dulu ya. Besok next week baru kita belajar doji dan
Harami gitu, itu next week. Biar maksimalin dulu nih yang kayak gini, teman-teman praktek dulu. Nah, di kuesioner kemarin itu banyak ada beberapa yang nanyakan tentang support dan resisten. Jadi masih banyak nih yang belum mengerti tentang support dan resisten. Dari Mas Rizky, Habib, apakah melihat candle kita juga harus melihat chart pattern? Nah, sebenarnya chart pattern kayak cup and handle itu adalah sejarah yang selama ini sering terjadi, lalu berbentuk berkali-kali dan dijadikan seperti pattern gitu. Menurut saya pribadi, kalau seandainya saya lebih ke arah kalau teknikal itu fleksibel ya. Jadi saya benar-benar lihatin kayak candle beberapa hari ke belakang, lalu saya analisis nih orang lagi jualan, ternyata di sini ada volume penjualan besar, dilihat volumenya juga rendah gitu dan lain-lain. Nah, baru saya tentukan keputusannya kira-kira ke depan gimana. Chart pattern nggak salah, cuma yang saya ajarkan sekarang itu lebih ke candle by candle-nya. Jadi kalau seandainya teman-teman paham betul maksud dari satu candle dan pergerakan bisa ngebaca satu candle atau candle-candle sebelumnya bagaimana, candle pattern itu bisa ngikut sih harusnya. Gitu. Candle pattern pun nggak mutlak sebenarnya. Kayak double top, double bottom gitu. Itu kan sebenarnya sejarah yang berulang-ulang di ini. Jadi kalau saya sarankan kalau mau belajar ya pelajari dulu yang dasar-dasar seperti ini. Jadi kalau udah ngerti candle, kita juga bakalan nanti ngerti double top itu kenapa bisa, misalnya candle double top di mana ya? Ada nggak sih? Saya nggak merhatiin soalnya. Misalnya candle top gini, z, turun lagi. Nah, berarti kan kita sama-sama tahu nih dari susunan chart pattern-nya itu, di titik ini orang tes beli, lalu nggak kuat turun, lalu dia tes lagi di resisten, nggak kuat dia turun lagi. Kalau seandainya 2 kali tes resisten nggak kuat, otomatis berarti kan kuat banget nih resistennya, biasa bakalan bawah turun. Jadi kita bisa logikain sih dari candlestick yang ada gitu. Ngerti nggak sih maksud saya? Saya agak susah penjabarannya. Oke, lanjut ya. Nah, support resisten itu sendiri, support itu apa? Jadi gampangnya itu support adalah titik terbawah suatu saham pada suatu masa, dan ketika misalnya suatu saham turun ke titik support ini, biasanya dia bakalan ada pantulan ke atas, karena titik support ini adalah titik-titik di mana orang merasa harga itu udah terlalu rendah dan orang mulai melakukan pembelian. Berbalik dengan resisten itu adalah titik di mana harga dirasa orang-orang sudah paling tinggi dan orang-orang di situ udah merasa harganya kemahalan, dan biasanya kalau udah di titik resisten orang-orang bakalan mulai jual. Nah, itulah untuk super resisten itu apa ya? Seperti itu kurang lebihnya. Teman-teman bisa baca sendiri di sini. Nah, yang kedua, apa yang terjadi kalau seandainya suatu resisten atau support itu jebol? Nah, kalau seandainya suatu resisten saham lagi naik-naik lalu menembus resistennya, itu kita mengenal yang namanya istilah breakout. Kebalikan kalau jebol support biasanya disebut breakdown. Nah, ketika suatu saham bergerak menembus titik resisten ataupun support, maka kita mengenal istilah breakout. Nah, breakout itu mengidentifikasikan bahwa harga berpotensi untuk memulai tren yang baru sesuai dengan arah breakout tersebut. Jadi kalau seandainya suatu saham tembus resisten, candle-nya menembus area dari resisten, nah itu kemungkinan dia bakalan berlanjut ke keseimbangan harga yang baru gitu. Nah, contohnya ketika suatu harga menembus titik resisten, maka kecenderungan berikutnya harga melanjutkan kenaikan sampai titik resisten yang baru. Begitu pula sebaliknya dengan support. Nah, support pun begitu. Seandainya breakdown di bawah support, ya support ini bakalan jadi resisten yang baru. Nah, itulah dimana kita pernah dengar support become resistant atau resistant become support. Jadi kalau salah satunya menembus ya dia jadi lawannya gitu. Nah, notes penting kalau mau lihat support resistant itu, perhatikan volume transaksi juga ketika breakout. Jika terjadi breakout pada suatu resisten, namun volumenya itu rendah atau di bawah rata-rata atau tidak terlalu jauh dari rata-rata pembelian beberapa hari sebelumnya, itu ada kemungkinan fast breakout. Jadi breakout, tapi nanti dia bakalan turun lagi. Jadi teman-teman harus perhatikan juga volume di chart ketika suatu saham breakout. Contohnya, nah kita langsung contoh aja. Misalnya di case saham ini nih, di case saham Friend, kita sama-sama tahu ya supportnya pas di bulan 7, resistennya di area ini nih. Kita sama-sama tahu nih, resistennya di area ini nih.
kita perpanjang. Nah, berarti kita otomatis di sini. Nah, ini area resistannya. Nah, resisten itu sebenarnya bukan titik ya, itu suatu area lah kita ibaratkan. Nah, di area resistannya ini, ketika resistannya ini menembus, nah otomatis misalnya kita perhatikan nih, setiap resisten itu menembus. Nah, ini nembus, volumenya pasti tinggi. Benar ya? Di tanggal 29, resisten 130 dari friend itu break dengan volume yang tinggi daripada rata-rata transaksinya yang kecil-kecil di hari-hari sebelumnya. Nah, ini bisa confirm breakout di 130, break dengan volume tinggi. Nah, ini biasanya bakal melanjutkan kenaikan. Tapi kalau seandainya dia breakout, tapi volumenya kecil, misalnya di sini nih. Nah, ini kan breakout nih, tapi volumenya nggak setinggi yang lain. Nggak setinggi hari-hari sebelumnya. Nah, itu bisa jadi false breakout, dia bakalan turun lagi. Jadi perhatikan juga ketika suatu saham menembus suatu resisten seperti ini misalnya nih, pasti volumenya kuat banget. Kalau volumenya kuat banget, biasanya bakalan lanjutnya cepat. Kalau enggak ya, dia balik turun lagi, balik turun lagi, balik turun lagi. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan ya? Nah, kalau tarik garis gimana Mas? Nah, nanti saya ajarkan cara untuk menarik garisnya. Nah, kita pelan-pelan. Nah, next-nya, nah analogi support resisten itu kayak apa? Nah, di kehidupan sehari-hari, konsep support dan resisten itu sebenarnya ada kita pakai, walaupun kita nggak sadar gitu. Kayak misalnya contoh, suatu baju aja nih, harganya 100.000 di marketplace. Suatu hari, harga itu mungkin diskon, turun jadi 80.000. Namun beberapa hari kemudian, harganya naik lagi 100.000. Nah, berarti kita bisa tentukan support dari harga baju itu ya 80.000 yang kita bisa dapatkan. Nah, kalau harganya turun 80.000 lagi, mungkin kita bakalan beli untuk mencegah agar harga tidak semakin turun. Sedangkan resisten ya digunakan untuk mencegah harga semakin naik. Misalnya harga cabai juga nih, tertinggi bulan Ramadan 200.000. Sebagai pedagang tentu ingin harganya semakin naik, tapi ternyata gara-gara kita harganya tinggi-tinggi, cabainya nggak laku, akhirnya turun lagi. Nah, kita berpikir ya 200.000 itu resistennya, di 200.000 ya orang-orang bakalan, baru maksimal kita jual itu ya di harga 200.000. Terus menjadi resisten mencegah harga lebih tinggi lagi, dengan kata lain resisten merupakan batas atas harga tetap masuk akal. Nah, yang di bawah ini, nah ini support resisten dalam trading saham. Nah, trading saham, support dan resisten merupakan alat bantu analisis untuk melakukan kegiatan menjual dan membeli saham. Pada grafik pergerakan saham, support ditampilkan sebagai garis lurus, horizontal berfungsi sebagai batas bawah harga saham yang tidak dapat ditembus oleh trader dalam periode tertentu. Nah, biasa support digunakan para pemain saham untuk melakukan pembelian. Jadi titik support itu untuk beli. Mereka akan membeli saham-saham menyentuh garis tersebut dengan keyakinan bahwa ketika mencapai titik support itu udah paling murah dan nanti bakalan cenderung naik. Begitupun sebaliknya dari resisten. Mungkin ini bisa dibaca aja ya. Bukan naik harga saham mencapai garis resisten, bisa cenderung bakal menurun. Jadi kalau titik harga capai resisten, bisa bakalan turun. Baca ulasan mendapatkan gambaran betapa pentingnya memahami support resisten. Nah, tanpa berlama-lama, ini 3 tadi untuk penjelasan tentang support resisten. Nah, kita langsung 3 cara mudah nih menentukan support resisten pada suatu saham. Sebenarnya ada cara-cara lain ya, seperti ada pivot point gitu kan, atau pakai harga psikologis, cuma yang atau pakai garis tren bisa juga jadi support resisten. Cuma yang dasarnya itu menurut saya yang mudah dan efektif itu bisa pakai 3 cara ini. Pertama, tarik garis sendiri. 2, moving average. 3, Fibonacci. Nah, berdasarkan historis harga pertama untuk menentukan support resisten adalah dengan melihat historis harga sebelumnya. Caranya mudah. Tarik aja garis atau area di mana tiap harga sering terjadi pantulan pada time frame waktu yang kita ingin analisis. Titik bagian di bawah harga sering terjadi pantulan, kita jadikan support. Jadi titik yang sering terjadi pantulan jadiin support, titik bagian sulit tembus bisa jadiin resisten. Kita langsung praktek aja. Ada yang punya saran saham apa? Mungkin saham apa ya? PTBA. PTBA. Oh, PTBA ya yang pertama ya. Telepon. Nah, contohnya PTBA. Nah, kalau yang cara betulnya sebenarnya kita tariknya agak jauh ya. Kita tarik nih sejauh-jauhnya. Nah, kita ketemu, jadi untuk menentukan garis support itu,
support itu area ya. Nih misalnya saya lihat setahun lebih ke belakang, support itu area sebenarnya. Jadi bukan titik. Jadi area di mana demand supply orang mulai melakukan pembelian. Nah, titik terendah yang biasanya orang-orang bakalan capai dan mulai terjadi pembelian sebenarnya di sini ya. Ini 1, 2 berkali-kali di titik ini, tapi harga mantul lagi. Berkali-kali di titik ini harga mantul lagi. Nah, di sini juga ada nih. Berarti kita bisa identifikasikan di harga 2000 berapa nih? 1938 sampai 2000 itu adalah titik supportnya. Area kita bisa mulai akumulasi. Nah, ini area akumulasi pertamanya ya. Teman-teman bisa akumulasi di sini. Nah, resisten berikutnya sering terjadi di mana? Ya di sini nih. Benar ya? Nah, di sekitar sini nih. Nah, ini bisa dijadikan garis resistennya. Resisten berikutnya. Nah, kalau support break resisten ini jadi support baru kalau seandainya break. Nah, kita tergantung dari kondisi kita mau analisis berapa lama. Nah, bisa kita kecilkan. Nah, kita bisa tahu nih, di sini juga ada resisten. Di titik ini ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, berarti di sini ada resisten nih, di area sini. Area sini lah lebih tepatnya ya. Nah, di area sini nih, demand supply-nya di sini nih. Nah, kelihatan ya teman-teman, ketika titiknya mencapai titik ini, biasa cenderung turun, titik ini cenderung turun, titik ini cenderung turun. Nah, di sini orang biasa berjalan. Nah, PTBA nembus nih. Nah, ini good sign sebenarnya. Jadi dia tembus. Nah, 2300 bisa dijadikan support. Next-nya ke berapa? Ya terdekatnya di sini dan selanjutnya di 2500. Nah, titik-titik ini teman-teman bisa jadikan support dan resisten area selanjutnya. Support terdekatnya ya di area sini nih. Nah, gini. Nah, trennya juga up, dilihat juga posisi trennya lagi up, selama tidak break di bawah ini, ya dia masih aman-aman aja ini. Nah, itu untuk cara narik manualnya seperti itu. Selama trennya up, nah biasanya bakalan ada pantulan penurunan itu ya di titik ini dan strongnya di 2500. Semakin sering titik itu mencapai, saya di sini, semakin sering mantul, semakin sering mantul, nah itu berarti strong untuk support atau resistennya. Seperti itu. Jadi untuk tarik garis itu gampang banget ya. Jadi cari aja titik-titik di mana sering terjadi psikologis orang. Nah, itu bisa dijadikan support dan resisten. Nah, itu cara pertamanya. Nah, lalu contoh yang lain, Antam, Wika, misalnya BABP. Nah, itu caranya, kalau cara tadi kan jauh-jauh ya. Cuma kalau seandainya tren cepat, ya berarti BABP di mana nih area berikutnya? Ya, kemungkinan di sini nih, Mas. Areanya kalau mau beli di sini nih. Potensinya sih di 400 ya. Nah, makanya saya bilang kemarin 400 sampai 430, cuma ini kelewatan. Nah, menurut saya sampai sini aja sih. 430. Nah, di situ potensi penurunan BABP ketika dia jebol support 500-nya atau jebol MA5-nya. Kemungkinan bakalan ke sini. 400. Gitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Wika misalnya. Nah, untuk garis super resisten juga lihat juga trennya ya. Nah, Wika saat ini ya, kita lihat trennya masih downtrend. Kita lihat candle-nya set away, di sini mulai masih mengalami penurunan. Berarti saat ini masih mengalami penurunan. Nah, kita lihat lagi lebih jauh. Kalau daily kan kita nggak ketemu nih harga yang sering terjadinya, biasa saya ganti weekly. Nah, support berikutnya ada di sini. Nah, ini saat ini sedang di area demand ininya, tapi trennya masih turun. Jadi kalau tren masih turun, nah trennya mungkin di sini ya, ganti daily lagi. Nah, trennya masih turun. Nah, masih spinning tops, masih konsolidasi. Nah, apakah boleh beli? Boleh aja, cuma downtrend disarankan hati-hati sih. Kalau saya pribadi nggak bakalan beli, kecuali dia mantul. Dia dari titik ini mantul dan break resistennya. Nah, mungkin saya bakalan beli untuk Wika. Tapi kalau untuk sekarang sih enggak ya. Kemungkinan besar masih bakalan melanjutkan penurunan atau set away gitu. Nah, pembelian itu tunggu mantul reversal atau tunggu candle reversalnya sebagai momentum. Jadi
dipakai nih, di-combine dua-duanya, support resistance sama candlestick. Kalau seperti ini kan berarti candlestick-nya nggak dukung gitu. Nah, apalagi BKSW. BKSW pun begitu, bakalan masih lanjut turun nggak? Ya masih lanjut turun. Berikutnya kemana ya? Di sini nih, area demand supply yang di sini nih, kemungkinan besar. Iya, di sini mungkin nih areanya. Jadi masih lanjut turun ya, kemungkinan masih lanjut turun untuk BKSW. Nah, intinya poinnya teman-teman udah bisa ngerti ya. Nah, poinnya teman-teman udah bisa ngerti ya. Friend, gimana Mas Eki? Turun terus ya. Friend, tadi udah dijelaskan juga. Nah, ini kan kalau dari candlestick-nya udah spinning, udah ini nih menunjukkan, ingat kalau tail panjang di atas berarti kan penjualan mutlak. Kalau udah penjualan mutlak berarti turun. Next-nya ke berapa ya? Ke sini nih. Nah, rectangle biasanya saya areanya di sini. Makanya saya bilang saya bakal mulai beli di 130-an. 130, 136. Nah, seperti itu. Makanya nanya saya kemarin, pasti saya bilang 130. Bisa nggak jebol ini ya? Bisa aja selama candle-nya, momentumnya masih jebol-jebol-jebol terus. Ini ada pertanyaan panjang, intinya gitu. Saya rasa udah pada ngerti ya. Mas Eki, saya sering lihat YouTube, banyak trader analisa berdasarkan order book. Itu analisis gimana? Apakah support resisten bisa order book? Nah, itu lagi bandarmologi ya, Mas, setahu saya. Ya, mungkin next saya bikin, saya udah ada beli bukunya dan banyak-banyak juga sih. Order book ini. Nah, kalau dari order book, kenapa saya nggak terlalu sarankan? Gimana ya, order book tuh bisa sebenarnya bisa juga. Jadi misalnya, order book-nya di sini tipis. Nah, mungkin kita bisa melakukan pembelian di sini biar dapatnya lebih murah berdasarkan. Ya kepake juga, cuma tidak se-efektif dari menggunakan chart. Chart kan datanya bisa lebih jelas, Mas. Gitu. Nggak salah juga order book selama masih cuan. Cuma saya ngelihat order book untuk ngelihat volumenya aja, untuk entry di berapa kira-kira potensinya. Dan hati-hati order book bisa nipu juga. Maksudnya bisa aja seringkali saya lihat di sininya tipis order booknya, di sininya tebel, tapi sahamnya malah turun. Pernah lihat nggak? Jadi bidnya itu tebel semua nih. Overnya tipis, tapi nggak ada yang makan overnya. Yang kemakan malah bidnya terus, sahamnya turun. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi untuk order book, saya pakai secukupnya aja. Jadi patokan utama saya sih chart. Nah, Mas nggak apa-apa pakai order book juga nggak apa-apa, nggak salah, nggak ada yang salah kok dalam analisis. Order book juga ada fungsinya. Apakah super resistant bisa kelihatan dari order book? Kecenderungan mungkin bisa ya melihat volume yang ada. Kalau tebal banget, lalu yang ininya rame, ya bisa mungkin kecenderungan kita lihat. Kita combine aja, nanti ketemu rumus yang Mas lebih cocok. Gitu. Nah, kurang lebih gitu ya berdasarkan histori harga. Kedua, nah, cara lebih gampang dan efektif dan selalu saya gunakan pakai moving average. Jadi moving average itu jadi titik support, misalnya kita lagi downtrend. Nah, next dari garis moving average itu bisa dijadikan support. Nah, moving average di atas bisa dijadikan resistance. Mungkin langsung ini praktek aja kali ya, susah kalau di sini. Ini mungkin bisa dibaca aja, umumnya digunakan 5, 20, 60. Contoh, nah tadi kan banyak yang nyaranin ya, HMSP misalnya nih. Nah, intinya mungkin saya jelasin sedikit dengan moving average. Moving average ini adalah pergerakan harga rata-rata. Kalau 5 berarti harga rata-rata 5 hari sebelumnya. MA 20, harga rata-rata 20 hari sebelumnya. 60 hari sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih, misalnya HMSP. Nah, kalau seandainya suatu sahamnya itu break MA5, misalnya di sini nih, saham HMSP turun, break MA5, nembus candle di atas MA5, nah ini bisa dijadikan breakout. Jadi support dan resistannya itu berdasarkan MA. Bagus nggak? Biasanya lumayan kuat dari pengalaman saya. Kalau seandainya suatu candle yang tadinya turun, lalu break MA5-nya, nah biasa kecenderungan bakalan naik. Nah, tapi kalau seandainya break 20 naik lagi. Seperti itu. Nah, supportnya ya bisa jadi dipakainya fleksibel sih. Gimana cara jelasinnya? Mungkin jangan di HMSP ya. Oke, next lagi. Di Antam misalnya. Nah, di Antam contohnya nih. Ini kan break MA5 nih. Kalau break MA5, nah
MA5 ini bakalan jadi support, MA di atasnya ini bakalan jadi resisten baru, kelihatan ya. Ketika pump break MA5, next-nya MA60 jadi resisten, benar, di MA60 nggak kuat, orang turun lagi. Berarti ngerti ya caranya ya, maksud saya. Jadi support resisten itu MA juga bisa dijadikan support resisten yang kuat. Terbukti dari kayak di Antam, break MA5, dia uji MA60, lalu dia kembali turun, dan kalau break 60, dia bakalan ke MA20. Gitu. Nggak banyak yang bisa diceritain sih, ini sudah rumus, jadi tinggal dipakai aja untuk MA. Apa namanya, mengutamakan ini ada yang open mic ya. Maaf. Boleh di silence dulu. Bukan ya, bukan bullying ya. Boleh di silence dulu yang ini yang open mic. Oke, lanjut ya, bocor ya Mbak. Nah, ngerti ya maksud saya. Jadi untuk MA itu ya, MA itu garis rata-rata pergerakan saham. MA itu bisa juga dijadikan support resisten. Jadi kalau seandainya MA candle di bawah MA, kalau itu bisa dijadikan candle atas ini sebagai resistennya. Nah, contohnya di Antam, kalau seandainya break MA5, nah dia selanjutnya ke MA di atasnya MA60. Nah, kalau nggak kuat ini ya dia bakal uji MA5, kalau break lagi selanjutnya di sini. Kalau seandainya gimana kalau seandainya candle di atas semua MA-nya itu full bullish, biasanya saham bakalan naik terus. Jadi MA ini bisa juga dijadikan momentum ketika lagi naik full bullish ini, lalu candle turun di bawah garis MA seperti ini ya, dia bakalan lanjut turun biasanya. Seperti itu. Jadi bisa dijadikan momentum juga MA ini, bisa dijadikan titik support resisten juga. Cuma biasa saya combine pakai support resisten manual yang tarik garis sendiri. MA ini untuk ngebantu juga, untuk lihat rata-rata pembelian. Kalau di atas rata-rata pembelian ya sahamnya bullish gitu untuk MA ya. Gampang pakainya. Nah, yang ketiga itu bisa pakai yang namanya Fibonacci. Nah, Fibonacci ini apa sih? Fibonacci ini sebenarnya ahli matematika dari Italia. Zaman dulu, nama lengkapnya adalah Leonardo Fibonacci. Jadi, ini perhitungan Fibonacci ini diaplikasikan ke support resisten. Nah, yang digunakan itu adalah biasanya 38,2, 50%, dan 61,8 untuk dijadikan support resistennya. Cara pakainya gampang juga. Kita di chat. Sama apa nih yang belum ya? Misalnya kayak HMSP udah tadi ya. Ada saran lagi untuk pakai retracement? Indofood, Mas. Apa, Mas? BABP, Mas. Oh, BABP lagi. BABP udah sering nih. Nah, sip. Caranya itu adalah teman-teman ke chart Fibonacci dan ke retracement. Teman-teman tarik dari lowest ke harga tertingginya. Nah, dia bakalan dibikin otomatis support dan resistennya. Nah, sesuai juga sebenarnya nggak jauh beda dengan tarik garis sendiri. Benar ya, BABP tadi di 400 sampai 4 di dia 420, kalau di saya sampai 430. Nah, kalau tarik garis sana. Jadi nggak ada terlalu berjauh. Jadi next-nya bakalan potensi turunnya berapa? Ke 61% ini. Jebol lagi ya selanjutnya ke sini. Jebol lagi 38. Nah, 38 ini udah kuat banget harusnya. Gitu. Jadi BABP selanjutnya mana ya? Ke 400 sampai 420 kalau Fibonacci, kalau saya 400 sampai 430 tadi area demand supply yang saya analisis. Jadi nggak jauh berbeda sih sebenarnya. Cuma buat teman-teman yang bingung tarik garis ya, bisa gunakan retracement ini. Contohnya ERA. Nah, kita ganti ERA nih. Nah, ERA caranya tadi gimana? Nih, Fibonacci, retracement. Tarik dari terendah dalam jangka waktu yang pengen kita analisis ke harga tertinggi. ERA berarti supportnya di berapa? Ya di sini otomatis nih next-nya. Kalau seandainya dikasih ke oh ya di 61%, tapi jebol ya di sini ya. Nah, kalau dikasih berarti ke sini dia nih 605. Gitu. Nah, ini bisa teman-teman gunakan kalau seandainya teman-teman butuh panduan untuk support resisten baru atau lagi males aja gitu, mau yang instan. Dan ini lumayan bekerja sih selama ini saya gunakan gitu. Jadi dibikinin sistem.
Support resistannya kira-kira berapa. Jadi yang diingat itu 50, 61, sama 31 aja yang dilihat di sini. Supportnya di sini, berikutnya di sini. Oke, kurang lebih sih seperti itu untuk materi hari ini ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ada yang mau bertanya nggak kira-kira dari materi hari ini? Untuk next week-nya lagi baru kita belajar doji sama ada doji sama long body sama harami mungkin. Sip, ada yang mau bertanya atau saya sudahi aja? Kalau RSI itu apa, Mas? Apa, Mas? Sinyal RSI. MSI? RSI. Oh, RSI itu indikator, Mas. Jadi ada indikator namanya RSI. Ada RSI, ada stokastik. Fungsinya adalah untuk melihat momentum overbought atau oversold. Kalau dia di atas 70 nih, kayaknya nih RSI-nya di atas 70, berarti ini udah kebanyakan orang buat beli. Biasanya momentumnya bakalan turun. Kalau seandainya di bawah 30, itu berarti udah kemurahan nih, udah terlalu banyak orang jualan. Nah, di situ bisa jadi momentum beli. Jadi fungsinya itu untuk melihat momentum. Stokastik, RSI, itu indikator bisa bantu kita. Contohnya nih, di sini nih. Trend, ketika di harga 125 di tanggal bulan 6, itu udah mencapai 88, udah di atas 70. Ini sudah volume jual seharusnya dari di sini nih. Nah, benar ketika di sini mulai turun, mulai crossing ya di bawah. Ketika 30, dekat-dekat 40 ya dia bisa akumulasi lagi harusnya di 30. Nah, kekurangan dari ini penggunaan indikator ini biasanya telat. Atau kecepatan kita TP. Contohnya kalau seandainya kita gunakan indikator seperti RSI di 70, berarti ketika trend di sini ya, 105 teman-teman udah jualan, sedangkan potensinya masih bisa naik. Makanya itu nggak saya ajarkan, tapi bisa juga digunakan. Nah, kalau biasa pengalaman saya, kalau seandainya posisi saham lagi uptrend, 70 bisa dijadikan support, resisten, garis 50 bisa dijadikan support. Jadi belinya 50, jual 70. Kalau lagi downtrend, 30 jadi support, 50 jadi resisten. Kayak gitu. Itu untuk RSI ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Plus aja nggak? Oke, mungkin cukup ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat siang semuanya. Terima kasih.